Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Jurnalis asal Italia Matteo Marani percaya bahwa pelatih Inter Simone Inzaghi akan mengubah cara bermain Nerazzurri setelah ia memiliki Romelu Lukaku. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Mariani memberikan pandangan bahwa Inzaghi akan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain Belgia itu. Setelah 2 musim yang sukses di bawah Antonio Conte, Inter kemudian mengubah gaya permainan mereka cukup mencolok musim lalu bersama Inzaghi. Bersama Conte, Lukaku menjadi pusat serangan Nerazzurri, sedangkan Inzaghi membuat tim lebih fokus pada penguasaan bola dan bermain dengan pertahanan dengan garis yang lebih tinggi. Di musim pertamanya sebagai pelatih, ex-bos Lazio itu tidak memiliki Lukaku seperti Conte sebelumnya. Tetapi sekarang setelah pemain Belgia itu kembali, banyak hal dapat berubah untuk memanfaatkan kemampuannya sekali lagi. Di Liga Italia, Lukaku menggeser keseimbangan, kata Marani. Dia adalah pemain yang membawa Scudetto ke Inter, namun di Chelsea dia bermain dengan cara yang berbeda dan tidak memiliki dampak yang sama. Inzaghi bermain dengan cara yang berbeda dari Conte, dan mungkin Inzaghi akan mengubah sesuatu dan mencoba menemukan ruang yang tepat untuk pemain Belgia itu yang memiliki efek menghancurkan ketika dia memiliki ruang untuk berlari. Sekitar 100 fans Inter berkumpul di sekitar bandara tadi malam, tetapi terpaksa pergi karena Romelu Lukaku tidak tiba tadi malam. Penyerang Belgia itu akan menjalani tes medis di Milan pada Rabu pagi setelah gelandang Empoli Christian Aslani. Ultras Inter telah memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak akan menyambut Lukaku di bandara. Namun sejumlah fans yang tak terkait dengan Ultras tetap melakukan penyambutan. Namun setelah sempat tertunda, Romelu Lukaku akhirnya mendarat di kota Milano dengan selamat pada Rabu pagi waktu Italia untuk menjalani tes medis bersama Inter sebelum diresmikan oleh klub. Inter dikabarkan siap untuk menyetujui kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk bek Milan Skriniar. Menurut pakar pasar transfer Sport Italia Alfredo Pedula, yang melaporkan bahwa Nerazzurri dapat menerima tawaran Parisian jika mencapai 65 juta euro plus tambahan. Inter telah menolak semua tawaran PSG untuk Skriniar sejauh ini. Tetapi juara Prancis sekarang bersiap untuk mengajukan tawaran baru yang akan membawa mereka lebih dekat ke harga yang diminta Nerazzurri. Dan itu cukup untuk membuat kedua klub sangat dekat dengan kesepakatan untuk pemain Slovakia itu. Arturo Vidal sedang dalam negosiasi untuk memutus kontraknya lebih awal di Nerazzurri berdasarkan persetujuan bersama. Sebagaimana dilaporkan oleh Sport Italia, bahwa negosiasi pemutusan kontrak antara kedua pihak sedang berlangsung dan Inter siap memberikan pesangon sebesar 4 juta euro. Pemain internasional Chili ini masih terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga Juni 2023. Namun pemutusan kontrak tentunya akan menghemat pengeluaran Inter karena Vidal merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Adapun terkait klub barunya nanti masih belum pasti, namun Galatasaray dan Boca Junior masuk dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan dengan status bebas transfer. CEO Inter BP Marotta dilaporkan bakal merampungkan transfer Paulo Dybala dengan status bebas transfer pada awal Juli 2022 ini. Hal ini diklaim oleh Ime Sagero bahwa pengejaran Nerazzurri terhadap pemain Argentina itu untuk sementara dalam keadaan siaga dan Marotta siap menyelesaikannya dalam pertemuan awal bulan depan, paling lambat pada 6 Juli mendatang. Inter belum mencapai kesepakatan dengan Dybala karena masih menunggu untuk melepas beberapa pemain
terutama di barisan penyerang untuk memberi ruang di skuad. Memang sempat ada keraguan apakah Dybala jadi direkrut Inter atau tidak, karena sampai sekarang belum ada kesepakatan yang terjalin antara Nerazzurri dan kubu Dybala. Namun Marotta telah berulang kali menegaskan bahwa Dybala tetap menjadi salah satu target klub potensial untuk memperkuat lini serang mereka. Inter tidak hanya mengontrak Henrikh Mkhitaryan sebagai opsi kedalaman di lini tengah, namun sebagai pemain yang berpotensi mengisi starting line up Inter musim depan. Gazzetta dello Sport mencatat bahwa besaran gaji pemain berusia 33 tahun serta penampilannya untuk Roma musim lalu menunjukkan bahwa ia dipandang lebih dari sekadar opsi cadangan Hakan Çalhanoğlu. Ide merekrut Mkhitaryan bukan hanya untuk merekrut pemain yang bisa bermain sesekali untuk memungkinkan Çalhanoğlu beristirahat, tetapi untuk menambahkan pemain dengan kualitas untuk bersaing, memperebutkan posisi starter, dan memastikan bahwa selalu ada opsi berkualitas tinggi di lini tengah tim. Pemain asal Armenia itu datang dengan gaji yang cukup tinggi, dan mengingat bahwa ia memainkan jumlah menit yang sama dengan Çalhanoğlu musim lalu, dan merupakan pemain penting bagi Roma, Inter akan mengharapkan dia untuk memberikan kontribusi yang signifikan. Inter belum menerima tawaran apapun untuk bek Stefan de Vrij, dan itu bisa membuka peluang memperpanjang kontraknya setelah jendela transfer ditutup. Seperti yang dilaporkan Gazzetta.it bahwa Nerazzurri tidak akan memperpanjang kontrak pemain berusia 30 tahun itu sampai akhir jendela transfer. Ada minat pada De Vrij dari Liga Primer dengan Manchester United khususnya telah dikaitkan dengan kepindahan pemain Belanda itu. Tetapi hingga saat ini belum ada tawaran serius yang datang. Nerazzurri akan bersedia mendengarkan tawaran dan akan menjual De Vrij dengan harga yang tepat. Meskipun mereka juga siap menawarkannya kontrak baru jika mereka tidak menyetujui penjualan musim panas ini. Kesepakatan De Vrij berakhir pada akhir Juni 2023, tetapi Inter siap untuk membiarkannya memasuki musim terakhir kontraknya dan mencoba memberinya perpanjangan kontrak. FIGC telah menyetujui perubahan format Serie A. Jadi dari musim 2022-2023 mungkin ada playoff Scudetto. Jika dua tim finish dengan poin yang sama di puncak klasemen, maka mereka akan masuk ke babak playoff untuk memutuskan siapa yang akan memenangkan gelar Serie A. Tidak akan ada perpanjangan waktu, jadi jika mereka imbang setelah 90 menit langsung ke adu penalti. Ini hanya akan berlaku perebutan Scudetto, jadi jika ada tim memiliki poin yang sama di urutan 3 dan seterusnya, masih akan ditentukan oleh head to head. Ini adalah sistem yang digunakan beberapa tahun yang lalu sebelum sistem head to head menjadi faktor penentu. Dan faktanya Scudetto ditentukan melalui playoff hanya terjadi sekali, ketika Bologna mengalahkan Inter 2-0 pada Juni 1964.